Setelah 1 bulan di Malaysia, kita akan balik ke Indonesia. Dan satu hal aku rindu tentang Indonesia adalah bisa pakai bahasa Indonesia. Aku sudah pikir bahasa Malay dan bahasa Indonesia mirip sekali. Tapi orang Malaysia tidak mengerti kita banyak hal. Jadi aku butuh ini. Selamat sore. Mereka tidak mengerti. Dan kemarin satu orang bilang, oh silakan pakai bahasa Inggris, aku gak mengerti kamu. Man, aku sudah pikir kamu kebal sekali, ya. Dan aku sudah pikir aku bisa pakai bahasa Indonesia di sini. Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tapi bahasa Indonesia itu sekarang sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Pertama, dari segi status. Bagi bangsa Indonesia, bangsa Indonesia nih, status bahasa negaranya, bahasa nasionalnya. Seorang bule asal Jerman yang sudah tekun belajar bahasa Indonesia akhirnya liburan ke Malaysia. Ia berpikir, gampang, bahasa Melayu kan mirip sama bahasa Indonesia, tapi kenyataannya tidak semudah itu. Saat ia mencoba membeli makanan di sebuah kedai dengan bahasa Indonesia yang fasih, ia dan pedagang itu malah kebingungan. Kata-kata yang selama ia pelajari di Indonesia tiba-tiba terdengar asing di telinga orang Malaysia. Dengan wajah bingung, ia pun berpikir, bukannya ini bahasa yang sama? Disitulah ia mulai menyadari, meskipun serumpun, ternyata banyak perbedaan halus antara bahasa Indonesia dan Melayu yang bisa bikin salah paham di suatu situasi nyata. Seorang bule asal Jerman yang sudah cukup lama tinggal di Indonesia merasa bangga karena berhasil menguasai bahasa Indonesia dengan lancar. Selama tinggal di sana, ia sering mendengar bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu sangat mirip, bahkan katanya seperti kakak dan beradik. Maka, ketika ia memutuskan untuk liburan ke Malaysia, ia merasa percaya diri untuk berkomunikasi tanpa hambatan. Namun, keyakinan itu mulai goyah ketika ia mencoba membeli sesuatu di sebuah kedai lokal. Dengan santai dan penuh semangat, ia berbicara menggunakan bahasa Indonesia. "Mbak, saya mau beli air minum 1 ya." Namun, pedagang di kedai itu malah terlihat kebingungan, menatapnya dengan wajah tak paham. Ia pun mengulang kalimatnya, kali ini lebih pelan, berharap bisa dimengerti, tapi tetap saja si pedagang menggelengkan kepala dan menjawab, "Awak cakap apa tuh? Saya tak paham." Bule Jerman itu pun bingung, bukankah bahasa Melayu dan bahasa Indonesia hampir sama? Tapi kenyataannya banyak kata yang ia ucapkan terdengar asing di telinga warga lokal Malaysia. Ia baru menyadari, meskipun kedua bahasa punya akar yang sama, ternyata dalam prakteknya ada perbedaan kosakata, gaya bicara, dan intonasi yang cukup membuat salah paham. Akhirnya, setelah beberapa kali mencoba dan dibantu dengan sedikit bahasa tubuh serta tunjuk-menunjuk, ia berhasil membeli barang yang diinginkan. Dari kejadian itu, ia pun tertawa sendiri. Sebuah pelajaran berharga bahwa bahasa serumpun belum tentu sepenuhnya sama, apalagi di telinga orang lokal Malaysia.